Ya belum tentu begitu, Pak. Kan bisa kita bayangkan jika ada seorang pejabat yang kemudian dia mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan undang-undang, kita lihat secara formal tindakannya itu memiliki dasar hukum. Tetapi ternyata substansi dari keputusan itu melanggar hak konstitusional warga negara. Ya apakah menurut Bapak tindakan tersebut masih bisa dibenarkan? Nah, tepat inilah yang sering salah difahami. Banyak orang yang menganggap bahwa selama pemerintahan bertindak berdasarkan undang-undang, ya maka tindakannya itu pasti benar gitu. Padahal dalam negara hukum ukuran tertinggi bukanlah sekedar undang-undang, melainkan konstitusi. Nah tentu, oleh karena itu konstitusi memberikan mekanisme untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi, yang artinya adalah pembentuk undang-undang pun tidak kebal terhadap pengujian konstitusional. Nah, ini pertanyaan menarik ini dari Pak Fikri. Banyak orang beranggapan demikian, padahal bukan Mahkamah Konstitusi yang paling tinggi, melainkan konstitusi yang menjadi hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi hanya diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga agar konstitusi tetap dihormati. Nah, iya benar kan, presiden dibatasi oleh konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dibatasi oleh konstitusi, Mahkamah Agung dibatasi oleh konstitusi, bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri hanya boleh menjalankan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, dan tak ada satupun lembaga di negara ini yang boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan kepadanya. Ya kalau itu belum tentu, Pak. Kan dalam hukum tata negara itu kita tidak bisa menilai berdasarkan suka atau tidak sukanya terhadap suatu kebijakan. Yang diuji adalah apakah kewenangan pembentuk kebijakan itu sah, kemudian apakah prosedurnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga adalah apakah substansi melanggar hak konstitusional warga negara. Tepat, tugas kita sebagai sarjana hukum adalah mengkritik berdasarkan argumentasi konstitusional, bukan berdasarkan opini atau preferensi politik. Hukum tata negara mengajarkan kita bahwa kritik harus dibangun di atas norma konstitusi, bukan di atas sentimen